لله رب العالمين الذي أرسل آياته عبرة للمعتبرين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم فصل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. الذين تتوفاهم الملائكة بأنفسهم فألقوا السلام ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, Imam Sya'rawi membagi tingkatan manusia ada 4 tingkatan. Yang pertama adalah syarrun nas, manusia yang paling jelek. Siapa mereka? Su'ul bidayah wa su'ul khatimah. Manusia yang paling jelek adalah mulai hidupnya ia jelek, di tengah perjalanan hidupnya pun jelek, dan di ujung kehidupannya juga adalah jelek. Hal ini Allah mengingatkan kepada golongan manusia yang pertama di dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 93. Walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut. Seandainya manusia melihat orang-orang yang dalam hidupnya penuh dengan dosa, penuh dengan kesalahan, pada saat sakaratul maut, wal malaikatu basitu aydihim, malaikat maut menjemputnya dengan memukul dengan tangan malaikat, bukan dengan halus tapi dengan keras saat dijemput sakaratul mautnya. Wan nazi'ati gharqa, malaikatul maut menjemputnya dengan keras, dengan dipukul, bahkan diinjak, sambil mengatakan akhriju anfusakum, keluar kamu ruh yang kotor, yang penuh dengan dosa, keluar. Kemudian pada saat keluar, fadkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha, orang yang hidupnya penuh dengan dosa ini digiring oleh malaikatul maut di neraka jahanam, selama-lamanya. Fabi'sa maswal mutakabbirin, yaitu balasan bagi orang-orang yang senantiasa menyombongkan diri. Allah pun mengingatkan kepada kita melalui surah As-Sajadah ayat 12. Walau nakisu ru'usim 'inda rabbihim, seandainya kamu melihat
Orang-orang yang berdosa pada saat Allah memperlihatkan api neraka, nakisu ru'usim inda rabbihim, kepalanya penuh dengan tertunduk, menampung rasa malu, sambil mengatakan dan merengek di hadapan Allah, Rabbana absarna, ya Allah, kami sekarang sudah melihat api neraka yang dulu kami ingkari. Dzalika bi annahum qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat. Dulu orang-orang yang ingkar terhadap iman kepada hari akhir, yang mengatakan kami tidak akan pernah disentuh oleh api neraka sedikit pun. Baru saja Allah perlihatkan api neraka kepada orang-orang yang berdosa, kepalanya tertunduk sambil merengek, Rabbana absarna, kami melihat ya Allah, wasami'na, dan kami pun mendengar jeritan-jeritan, ragekan-ragekan penghuni-penghuni neraka. Apa yang diminta? Farji'na na'malu salihan. Dalam ayat lain, kami ya Allah meminta, memohon kepada Engkau, kembalikan kami ke dunia. Kenapa? Na'malu salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Pada saat dulu kami hidup, kami tidak pernah melakukan dan menyebarkan kebaikan. Sekarang kami meyakininya. Itulah tingkatan yang paling jelek di antara manusia. Yang kedua, akhsarun nas, manusia yang paling rugi. Siapa? Mereka adalah husnul bidayah wasu'ul khatimah. Awal kehidupannya ia baik, namun seiring dengan waktu ia berubah, tidak konsisten, tidak istiqamah, tidak menjaga kebaikannya, tidak menjaga iman dan takwanya, tidak diiringi dengan amal saleh, sehingga di ujung kehidupannya menjadi jelek. Karena itu Allah mengingatkan dalam Quran surah Jin ayat 16. Wa allaw istaqamu 'ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Seandainya mereka senantiasa konsisten, istiqamah, tidak berubah, tetap pada jalan yang benar, tetap pada jalan yang la asqainahum ma'an ghadaqa, maka Allah akan curahkan air yang cukup. Artinya apa? Allah akan curahkan keberkahan. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Yang ketiga, tingkatan manusia arbahun nas, yaitu orang yang paling untung. Siapa? Orang yang paling untung adalah su'ul bidayah wa husnul khatimah. Mereka dalam perjalanan mengawali hidupnya jelek, tetapi di ujungnya adalah baik. Banyak di antara para sahabat, salah satunya adalah Umar bin Khattab, mengawali hidupnya ia ingkar, ia tidak mempercayai, namun saat di tengah perjalanan ia meyakini, kemudian bahkan ia yakin dan menjadi sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga di ujung kehidupannya menjadi baik, husnul khatimah. Allah Subhanahu wa taala berjanji dalam Al-Qur'an surah An-Nahl, alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin, orang-orang yang pada saat di ujung kehidupannya ia adalah baik, maka malaikat mengatakan salamun alaikum, selamat wahai orang-orang yang di ujung kehidupannya baik. Selamat. Kenapa? Wakilal lilladzina taqaw madza anzala rabbukum, ketika ditanya kepada mereka apa yang Allah turunkan kepada engkau, mereka menjawab Allah turunkan kebaikan. Maka karena mereka kebaikan, sehingga di dunia ia senantiasa berbuat baik, di dunia ia senantiasa menyebarkan kebaikan,
kebaikan, melakukan amal saleh, maka Allah balasannya adalah bagi mereka waladarul akhirah khair, balasannya adalah di akhirat mendapatkan kebaikan, yaitu surga naim, surga yang kenikmatannya begitu sangat penuh. Yang terakhir, tingkatan manusia adalah khairun nas, manusia yang paling baik. Siapa? Husnul bidayah wa husnul khatimah. Awal kehidupannya baik, di ujung kehidupannya pun baik, di pertengahan pun ia baik, karena ia menjaga istiqamah, menjaga konsisten. Dia tidak pernah rubah, tetap berada dalam jalan kebaikan, tetap berada yang lurus, tetap berada dalam jalan. Inilah perintah Allah dalam Quran surah Ar-Rum ayat 30. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifah. Maka istiqamah, konsistenkan wajahmu dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki, lahir dan batin, kepada agama yang lurus, agama yang benar. Kenapa? Karena agama yang lurus dan benar itulah yang Allah kehendaki. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang awal kehidupannya baik, di tengah perjalanan kehidupan kita baik, di ujung kehidupan pun baik, sehingga akan mendapatkan surga yang penuh dengan kenikmatan. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim.